warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Nah, perkenalkan nama saya Siva Azara selaku host pada podcast kali ini. Jadi kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai nih seputar tentang keterampilan berbahasa pada anak. Jadi saya tidak sendiri nih, ada rekan-rekan saya yang cantik-cantik nih. Jadi mari kita perkenalan dulu dari sebelah kiri saya dulu ya. Nah Kak, perkenalan nama dan tempatnya dari mana nih Kak? Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dinda Putri. Saya asal dari Kota Candi. Halo Fadia. Halo Fadia. Nah, kalau kakak yang di depan saya siapa nih namanya dan tempatnya dari mana nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahda Ratna Tiga dari Kota Sahabat. Halo Kak. Nah, yang terakhir nih ada narasumber kita. Silakan Kak, perkenalkan namanya dan asalnya dari mana. Halo semuanya. Perkenalkan saya Dina Andriana, asal dari Labuhan Batu Utara. Salam kenal. Salam kenal Kak Dina. Nah, jadi kita langsung aja ya masuk ke inti pembahasannya. Nah, menurut Kak Dina nih, apa sih keterampilan berbahasa pada anak itu? Oke, menurut saya sendiri, keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dasar dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Oh, jadi menurut Kak Dina keterampilan berbahasa itu komunikasi secara lisan maupun tulisannya. Ya Kak. Nah, baik. Jadi selanjutnya menurut Kak Dia sendiri bagaimana nih keterampilan berbahasa pada anak itu? Keterampilan berbahasa adalah kemampuan berkomunikasi yang diperoleh secara tidak otomatis, melainkan dipelajari dan dilatih. Oh, begitu ya. Jadi menurut Kak Dara gimana nih keterampilan berbahasa pada anak itu? Menurut saya, keterampilan bahasa itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara baik dan benar dalam berkomunikasi, yaitu mencakup 4 aspek, ada yang membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Wah, ternyata menurut kakak-kakak sekalian tentang keterampilan berbahasa itu sangat beragam ya. Kalau menurut Kak Siva sendiri, keterampilan berbahasa itu apa Kak? Nah, kalau menurut saya nih, keterampilan berbahasa pada anak adalah kemampuan anak untuk memakai kata-kata agar bisa berkomunikasi. Itu saja sih menurut saya tentang keterampilan berbahasa pada anak. Selanjutnya yang pertanyaan yang kedua nih, menurut kakak-kakak semua ada nggak sih permasalahan yang terjadi di sekitar kalian tentang keterampilan berbahasa pada anak ini? Nah, ada nih Kak. Jadi Kak Siva, permasalahan yang paling mencolok adalah keterampilan berbicara dan pemahaman bacaan Kak Siva. Menurut saya juga ada nih, yaitu masalahnya karena guru dan siswa masih sering campur menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, penyebabnya anak-anak kurang dalam penggunaan keterampilan bahasa. Kenapa berbicara nih Kak? Sedangkan anak-anak lebih pandai mengobrol. Nah Kak, ditemui ada beberapa penyebabnya, diantaranya itu ada dominasi bahasa ibu atau bahasa daerah, yang mana di rumah dan di lingkungan itu bahasa daerah itu sangat dominan. Ini bagus untuk budaya, tetapi membuat transisi ke bahasa Indonesia itu di sekolah itu sangat sulit Kak Siva. Setelah itu kurangnya percaya diri. Anak takut salah dalam bahasa atau pengucapan saat berbicara bahasa Indonesia. Jadi mereka memilih untuk diam atau hanya menjawab seadanya saja. Yang ketiga itu metode guru. Terkadang metode pembelajaran masih konvensional. Kurang memberikan kesempatan pada anak untuk bermain sambil berbicara. Misalnya melalui drama atau bercerita Kak Siva. Oh, jadi masalahnya bilingualisme dan lingkungan bahasa ya Kak? Ya Kak, Siva benar sekali. Wah, ternyata masalahnya tidak jauh berbeda ya dari penggunaan bahasa sampai fasilitas. Menurut Kak Dina, apa sih penyebab utamanya nih dari keterampilan berbahasa pada anak? Kalau menurut saya sendiri ya Kak, penyebab dari dominasi penggunaan bahasa daerah sendiri itu dari masyarakat ya Kak. Masyarakat yang kentalakan budayanya masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga anak-anak yang lebih sering mendengar bahasa daerah lebih fasih dalam menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari. Mereka juga kurang fasih nih Kak dalam penggunaan bahasa Indonesia, diakibatkan orang tua yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di dalam rumahnya Kak. Jadi itu ya Kak penyebabnya? Iya Kak. Oke, baik Kak. Kak, untuk Kak Siva, apakah memiliki pendapat lain mengenai penyebab dari dominannya berbahasa daerah?
Pendapat saya tidak jauh berbeda sih Kak dari pendapat Kak Dina sebelumnya. Menurut saya karena lingkungan sekitar lebih sering menggunakan bahasa daerah. Anak-anak jadi terbiasa ngomong pakai bahasa ibu dan berbahasa Indonesia hanya dipakai waktu di lingkungan sekolah saja Kak. Sebagai penutup, apa sih solusi dari kakak-kakak semua tentang keterampilan berbahasa pada anak ini? Kalau menurut saya sendiri ya Kak, kita bisa membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat nih Kak. Kalau menurut Kak Dara gimana nih? Kalau solusi? menurut saya sih latihan terus menerus dan kemauan anak untuk terus belajar. Oke baik, nah yang terakhir menurut Kak Dia Nah, gimana menurut nih? saya itu ada dua solusi untuk guru dan untuk orang tua. Untuk gurunya mulai gunakan metode yang lebih kreatif dan variatif, yang mana berikan ruang bagi siswa untuk berbicara, buat sesi role playing atau debat sederhana. Jangan menghukum kesalahan, tapi jadikan itu alat belajar. Untuk orang tua, terus stimulasi anak. Ajak mereka berbicara aktif, bacakan cerita atau bahkan jika untuk cerita lokal yang kemudian diulas dalam bahasa Indonesia, dan batasi penggunaan media pasif. Setelah itu, libatkan anak dalam percakapan sehari-hari, Kak Sipa. Oke, solusinya sangat menarik ya untuk keterampilan berbahasa pada anak ini. Nggak kerasa ya obrolan kita kali ini sudah sampai di sini saja. Dari permasalahan tadi, jadi kita tahu kalau keterampilan berbahasa itu punya peran besar banget dalam perkembangan anak, mulai dari kemampuan berpikir, bersosialisasi, sampai kepercayaan diri mereka. Jadi yuk kita bantu anak-anak di sekitar kita untuk berani berekspresi, mendengarkan dengan baik, dan menggunakan bahasa yang benar. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton podcast kami kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kita semua dan rekan-rekan saya yang cantik-cantik ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Sampai jumpa kembali. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita akan Aku nggak usah ngomong pertama ya. 1, 2, 3. Sering masih menggunakan bahasa 1, 2, 3. kayaknya bakso lava enak kali lah di mana. Iya, oh my god. Selamat tinggal, Ger. Kayak mana? Kayak gini. Matiin lah.